Ya, pemirsa, untuk membahas bagaimana teknik pelaksanaan dalam beribadah dalam kondisi kenormalan baru sudah bergabung melalui sambungan Skype Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Bapak Anwar Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anwar, Anda sebelumnya mewacanakan tentang usulan sholat Jumat bergelombang atau dibagi dengan beberapa shift begitu ya ke Komisi Fatwa MUI. Bagaimana kelanjutannya sampai saat ini, Pak? Ya, saya memang melihat begini ya. Di satu sisi kita harus sholat berjamaah beramai-ramai ya. Tetapi di sisi lain kita harus menghormati protokol kesehatan yang ada, di mana jarak antara orang dengan orang lain itu minimal 1 meter. Berarti space yang kita perlukan bisa 2 sampai 3 kali lipat dari yang biasa. Sementara saya lihat banyak masjid ya, kalau hari Jumat itu jamaahnya membludak ya. Sampai ke emper-emper toko, sampai ke jalan besar, sampai ke rumah halaman rumah orang ya. Itu pada hari biasa di mana stafnya berdekatan ya, bahu mereka saling bersentuhan ya. Tetapi dengan adanya wabah COVID ini, berdasarkan saran dari para ahli, kita harus melakukan physical distancing, menjaga jarak ya, minimal 1 meter. Kalau ini yang terjadi, maka berarti kita butuh space bisa 2 sampai 3 kali dari space yang ada. Sementara space yang ada kan sudah terbatas, sudah mentok ya. Betul. Nah, oleh karena itu muncul pikiran ya, bagaimana kalau sholat Jumat ini diselenggarakan bergelombang. Misalkan jam 12 gelombang pertama, jam 13 gelombang kedua, jam 14 gelombang ketiga begitu kan. Atau kalau tidak bisa seperti itu, kita akan lakukan menambah jumlah tempat ibadah sholat Jumatnya. Kalau tadinya 1 ya kita buat menjadi 2, menjadi 3 gitu ya. Dan ini setelah saya konsultasikan dengan teman-teman di Komisi Fatwa, ternyata sudah ada fatwa MUI tentang tidak bolehnya ya kita menyelenggarakan sholat Jumat di satu tempat yang sama secara bergelombang. Nah, oleh karena itu kemungkinan yang bisa kita lakukan itu adalah untuk saat ini ya, adalah dengan memperbanyak jumlah tempat sholat misalkan. Space-nya berarti ditambah gitu ya Pak Anwar ya? Iya, misalkan musola selama ini kan hanya untuk sholat 5 waktu kan. Tidak pernah kita pakai dan tidak pernah kita pergunakan untuk sholat Jumat. Nah sekarang menurut saya karena space terbatas ya musola bisa dipakai, ruang aula bisa dipakai kan, tempat-tempat sekolah mungkin barangkali bisa dipakai gitu untuk yang sifatnya hanya sementara ya. Nanti kalau seandainya wabah ini sudah berlalu, kita kembali ke masjid utama kita. Baik, Pak Anwar, ini kan memang sudah diputuskan ya, sudah ada fatwa MUI bahwa melakukan sholat Jumat dengan beberapa kali shift di masjid yang sama itu tidak boleh. Tetapi ketika wacana ini kemudian keluar dari Anda, banyak orang terkejut dengan usulan ini. Sebetulnya dasarnya apa, Pak? Selain dasar kesehatan tentunya, apakah dari sudut pandang tuntunan, apakah dimungkinkan sebetulnya untuk melakukan sholat Jumat di masjid yang sama tapi dengan beberapa shift atau beberapa kali gelombang begitu? Ya karena kan fakta. Misalkan contoh kemarin di Batam ya, itu kapasitasnya 3.000 jamaah di Jumat biasa ya. Setelah mereka coba hitung simulasi, tadi itu hanya mampu menampung 800 orang. Timbul pertanyaan, waktunya sama ya. Jumlah orang yang datang 3.000, tempat yang tersedia hanya 800. Terus yang 2.200 lagi kemana pergi? Diapain? Nah, tentu akhirnya yang akan terjadi adalah mereka akan memaksa diri untuk masuk ke staf yang ada. Kalau mereka memaksa diri masuk ke staf yang ada, berarti ketentuan tentang physical distancing ya terlanggar. Tapi apakah dari tuntunan agama, apakah ini dimungkinkan Pak Anwar untuk melakukan itu? Untuk melakukan dibagi beberapa gelombang begitu? Di luar dari fatwa MUI ya? Kalau di luar negeri ya, itu praktik seperti itu terjadi ya. Misalkan jam 12 mereka sholat Jumat dengan khotibnya berbahasa Inggris.
Jam 13 mereka sholat Jumat di tempat yang sama dengan khatibnya berbahasa Arab. Begitu. Nah, tetapi di Indonesia dulu pernah ada dunia industri mengajukan meminta fatwa ya. Boleh nggak di pabrik kami itu sholat Jumatnya diselenggarakan bergelombang gitu kan? Itu akhirnya ya Komisi MUI memutuskan ya nggak bisa ya. Saya rasa pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Mungkin barangkali jangan sampai nanti kalau dilonggarkan seperti itu nanti pabrik atau industri memperlakukannya seperti itu sehingga akhirnya ya orang kalau mau beribadah itu orang kan ingin mengambil yang utama ya. Salat yang utama itu kan di awal waktu. Ya. Begitu. Tapi ini kan sementara begitu ya, Pak Anwar. Ini kan sementara ketika masa pandemi saja. Iya, makanya cuma mensosialisasikan kan nggak mudah ini. Yang namanya tradisi ya, itu kan namanya tradisi. Baik. Kita udah tahu begitu jam 12, sebelum jam 12 kita udah ke masjid kan. Baik. Atau kita hari Jumat datang, ya ini udah jam 11 lewat 45, mereka ke masjid. Dan kita tidak bisa mengatur siapa yang akan duluan dan siapa yang kemudian kan tidak bisa. Baik. Pak Anwar, jadi keputusannya dari... Baik, jadi keputusannya dari fatwa MUI sendiri sholat Jumat bergelombang atau beberapa shift di sholat Jumat ini tidak boleh. Akhirnya memutuskan untuk menambah space saja begitu ya, menambah ruangan, menambah tempat untuk sholat Jumat. Ya, ini belum dikaji dikaji ulang ya. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang hari ini kan itu kalau fatwa itu kan menyangkut dunia industri ya. Ini kan berbeda situasi kan berbeda hukum. Misalkan saya saya lapar kali itu wajib makan ya kan. Tapi kalau perut saya sudah kenyang itu makan juga itu haram makannya kayak gitu kan. Jadi situasi hukum sesuatu itu berbeda. Kalau situasinya berbeda ya. Dan MUI merekomendasikan supaya jumlah tempat ibadah sholat Jumat yang diperbanyak gitu sehingga dengan demikian ya pengaturannya tidak terlalu sulit ya. Kapan kira-kira fatwanya akan dikeluarkan, Pak? Kenapa? Kapan kira-kira fatwa itu akan dikeluarkan untuk rekomendasi untuk mengendalikan ruangan dan juga tempat? Ini sedang dikaji, tapi kalau seandainya yang ini sudah tidak perlu lagi tinggal dilaksanakan di lapangan saja. Ya masyarakat sudah tahu kalau seandainya space-nya memang terbatas ya kalau seandainya kita lakukan physical distancing ya pengurus masjid harus berusaha mencari tempat lain untuk agar orang bisa sholat gitu. Baik. Dan tanpa fatwa pun sudah bisa ini ya. Baik. Pak Anwar, ini mengacu surat edaran nomor 15 dari Kementerian Agama tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Menurut Anda apakah sudah cukup memberikan panduan detail dan tidak ambigu sehingga umat merasa tenang dalam beribadah nantinya? Ya, kalau menurut saya sebagai panduan sudah cukup ya. Cuma yang belum menjadi perhatian adalah ya, contoh begini, di poin 4 tentang kewajiban pengurus rumah ibadah ya, bagian F-nya. Melakukan pengaturan jumlah jamaah atau pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. Terus oke lah didaftar gitu ya. Lalu terkumpul 800 orang padahal yang datang 3.000 yang 2.200 lagi itu kemana ini nih? Nah, ini detailnya begitu ya Pak ya. Belum terjadi peristiwa itu ya di sini di peraturan ini ya ada tugas lain yang dipukulkan ke pundak pengurus ini untuk berkoordinasi ya dengan masyarakat setempat dengan umat yang ada di tempat untuk mencari tempat alternatif bagi menampung sementara. Ada tugas itu, ada beban itu harus dipikulkan kepada pengurus masjid. Ketika ditanya orang mengapa kok harus dicari tempat lain, ya karena kita akan menerapkan physical distancing. Tadi Pak Menteri saya dengar itu jelas sekali dan tegas sekali itu ya. Sebuah masjid kalau saya melanggar physical distancing, ya akan tinjau kembali. Saya benar itu. Karena yang inti daripada fatwa MUI itu adalah menjaga jiwa ya. Kalau jiwa orang terancam, maka perbuatan kita itu harus dilarang. Baik. Begitu. Salah satunya physical distancing. Kalau sebenarnya kita melakukan physical distancing,
itu probability kita akan terkena itu kan akan rendah ya. Baik. Begitu. Baik, Pak Anwar, jadi poin yang kemudian dari surat edaran ini yang mengatur soal jumlahnya harus dibatasi dan jaraknya harus direnggangkan minimal 1 meter, ini kan berakibat terhadap pertama space atau tadi waktunya yang diatur begitulah. Ini bagaimana menurut Anda? Siapa yang harus tegas mengeluarkan peraturan dan siapa yang harus detail mengeluarkan peraturan tentang ini agar kemudian lagi-lagi di bawah di kalangan umat tidak menjadi perdebatan dan juga ibadah jadi tenang gitu. Ya, makanya menurut saya kan masyarakat ini kan berlapis-lapis ya. Pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, RT RW. Ya mungkin barangkali di tingkat RT RW harus ada koordinasi, di tingkat kelurahan ada koordinasi, di tingkat kecamatan ada koordinasi ya. Supaya nggak ribut. Saya takutnya nanti ribut ini. Oleh karena itu ya, semua orang kan ingin beribadah. Ya. Dan mereka ingin beribadah tepat pada waktunya begitu ya. Nah, ini kan harus disikapi, diantisipasi ya. Saya takut, memang takut saya kalau seandainya space-nya tidak bertambah, seperti yang terjadi di Batam itu katanya, bisanya dengan physical distancing 800, lalu yang datang 3.000. Ya. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Baik. Sudah jelas lah yang 2.200 akan masuk ke tengah-tengah staff yang ada. Artinya kalau physical distancing terlanggar. Artinya kalau peraturannya tidak detail, peraturannya tidak rigid, peraturannya tidak tegas, mengatur sedetail itu, ini akan menjadi kisruh di akar rumput begitu ya, Pak Anwar ya? Sebenarnya dengan peraturan yang ada ini, dengan edaran ini sudah cukup ya, tetapi ada tindak lanjut yang tidak tertulis mungkin barangkali ya, yaitu mencari tempat, ditugaskan saja kepada pengurus masjid atau kepada kelurahan atau pada kecamatan untuk mengkaji di lapangan ya. Solusi-solusinya bagaimana, tempat-tempat mana yang bisa dipakai. Sementara ya, saya ingin menggarisbawahi sementara sifat ya. Baik. Begitu wabah ini berlalu, maka kita kembali sholat Jumat di masjid utama. Baik. Baik, Pak Anwar, ini ada satu pertanyaan juga yang juga mungkin menarik untuk diangkat karena ini beberapa perbincangan dari perbincangan sehari-hari begitu ya. Surat edaran juga memberikan panduan masyarakat selain mencuci tangan juga membawa hand sanitizer. Kita tahu bahwa untuk membunuh virus itu alkoholnya 70%. Nah ini gimana? Bagaimana hukumnya sih Pak Anwar ketika menggunakan itu saat beribadah di dalam masjid pula? Misalnya, apa hukumnya? Apa kemudian yang bisa Anda rekomendasikan kepada masyarakat? Ya. Seperti saya katakan tadi ya, melindungi diri itu hukumnya wajib ya. Orang kalau seandainya sudah berhari-hari nggak makan, lalu yang ada yang bisa dimakannya daging babi. Memakan daging babi itu haram ya, tetapi dalam situasi darurat maka itu menjadi boleh ya. Memakan daging babi dalam keadaan darurat untuk mempertahankan diri punya boleh. Tetapi memakan daging babi bukan karena tidak makan ya, tapi hanya karena senang makan daging itu haram maksudnya ya. Maka yang kayak begini pun juga seperti itu ya. Ini kan mengamankan diri ya. Jadi semangat dari fatwa itu adalah bagaimana caranya supaya setiap orang tidak terkena dan tidak tertular oleh virus ini. Nah, salah satunya itu ya caranya ya dengan hand sanitizer itu. Baik, baik. Terakhir Pak Anwar, peraturan atau arahan yang detail, tegas dan tidak ambigu ini yang ditunggu oleh masyarakat sehingga ibadah jadi tenang dan tidak jadi kekisruhan di lapangan. Apa rekomendasi Anda bagi MUI dan juga Kementerian Agama terkait hal ini? Ya, bagi saya koordinasi ya. Kementerian Agama jangan hanya bekerja sendiri ya. Mas Ulama juga jangan bekerja sendiri, camat, sama lurah jangan bekerja sendiri, ini berkoordinasi. Di beberapa daerah, kemarin saya dialog dengan Bupati Tangerang, ya mereka rajin sekali berkoordinasi. Mereka berkoordinasi, melakukan pertemuan berkali-kali supaya betul-betul aman gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini Kementerian Agama juga harus menginstruksikan ke lapisnya di bawah, strukturnya paling di bawah, supaya rajin-rajin ini berkoordinasi. Jangan hanya mengeluarkan surat edaran kemudian tidak ditindaklanjuti oleh mereka-mereka yang ada di bawah. Nah ini kan agak bermasalah. Tapi saya yakin ya, Kementerian Agama sudah melakukan upaya dan usaha untuk koordinasi tersebut. Saya yakin. Tapi mari kita cek. Baik. Terima kasih Pak Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia telah
bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.